sebagai salah satu perusahaan EV terbesar berkomitmen pada transisi hijau. Namun, transisi ini harus adil dan berkelanjutan. Tujuan kami hari ini adalah membangun kerangka kerja untuk memastikan pasokan mineral kritis yang tidak hanya aman, tetapi juga etis dan ramah lingkungan. Reputasi merek kami dan kepercayaan konsumen bergantung pada hal ini. Selamat pagi, atas nama pemerintah Republik Demokratik Kongo, saya menyambut baik inisiatif ini. Negara kami diberkahi dengan sumber daya mineral yang vital untuk masa depan dunia. Namun saya harus tegaskan kedaulatan kami atas sumber daya ini tidak dapat diganggu-gugat. Selagi setiap kemitraan harus memaksimalkan pendapatan negara dan membawa pembangunan nyata bagi rakyat kami, bukan hanya untuk eksploitasi. Terima kasih Bapak Billy. Global Minds Inc. itu hadir untuk memenuhi permintaan global yang terus meningkat. Kami telah berinvestasi miliaran dolar dalam operasi penambangan dan berkomitmen pada aliansi serta kepatuhan. Kami mencari stabilitas operasional dan regulasi yang jelas agar dapat terus memasok pasar secara andal dan juga menguntungkan bagi para pemegang saham kami. Amerika Serikat sendiri, pertemuan ini sangat krusial. Kenapa? Karena keamanan rantai pasokan mineral saat ini sedang menghadapi kritis, di mana isu keamanan nasional dan ekonomi juga tersangkut di dalamnya. Kami tidak bisa bergantung pada hanya satu atau dua negara di sini. Tapi tujuan kami adalah mendorong diversifikasi, mempromosikan perdagangan yang adil, dan memastikan industri dalam negeri kami sendiri memiliki pasokan yang stabil untuk bersaing dalam skala global. Dengan segala hormat, mari kita berjelas situasinya. Transisi hijau yang ditenagai oleh mineral dari Kongo saat ini diwarnai oleh kerusakan lingkungan masif dan pelanggaran hak asasi manusia. Earthbrail hadir untuk memastikan suara alam dan komunitas yang terpinggirkan didengar. Kami tidak akan menyetujui kesepakatan apapun yang mengabaikan biaya ekologis dan sosial yang nyata. Mari kita bahas fakta. Laporan terbaru kami yang didukung oleh citra satelit menunjukkan kontaminasi merkuri di Sungai Kongo dekat salah satu konsesi tambang. Ini meracuni pasokan air ribuan orang. Ditambah lagi, kami memiliki bukti kerja paksa di tambang-tambang artisanal yang menjual hasilnya ke rantai pasok perusahaan besar. Ini adalah risiko yang Anda semua hadapi. Dr. Kartika, Global Minds Inc. memiliki protokol lingkungan dan sosial yang ketat. Kami melakukan audit yang rutin. Masalah yang Anda sebutkan tadi seringkali terjadi di luar konsensi resmi kami, di area pertambangan ilegal yang sulit dikontrol oleh siapapun, bahkan oleh pemerintah. Bapak Guido benar, pemerintah kami memang melawan pertambangan ilegal dengan sumber daya yang terbatas. Kami butuh dukungan, bukan hanya tuduhan. Kami mengundang investasi dalam teknologi pengawasan dan penegakan hukum, tetapi ini membutuhkan komitmen finansial dari mitra kami. Bagi kami tidak masalah apakah itu terjadi di luar atau di dalam konsensi. Jika mineral terkontaminasi masuk ke baterai kami, itu menjadi masalah kami. Inilah inti dari pertemuan ini. Kita butuh solusi sistematik, bukan saling menyalahkan. Saya mengusulkan pembentukan aliansi ini untuk mineral bertanggung jawab. Aliansi ini akan mengembangkan mekanisme sertifikat global, mirip dengan Kimberley Process untuk berlian. Hanya mineral yang tersertifikasi bersih dari pelanggaran HAM dan kerusakan lingkungan berat yang bisa mendapatkan sertifikasi ini. Ini bagus, tapi sertifikasi harus dilakukan oleh auditor pihak ketiga yang independen dan transparan, bukan oleh industri itu sendiri. Laporan audit harus dapat diakses publik, tanpa itu hanya akan menjadi greenwashing. Sertifikasi dan audit independen akan menambah biaya operasional yang signifikan. Siapa yang akan menanggung biaya ini? Konsumen. Jika harga EV naik, permintaan bisa turun. Kita harus realistis saja. Pemerintah Amerika Serikat bisa menawarkan insentif, mungkin keringanan pajak bagi perusahaan yang menggunakan mineral bersertifikat. Ini akan menciptakan permintaan pasar yang tentu akan meninggi, supaya sumber yang etis juga dapat membantu menyeimbangkan biaya tambahan tersebut. Saya rasa kita semua bisa setuju pada satu hal, yaitu ketidakpastian. Ketidakpastian adalah musuh kita bersama. Ketidakpastian pasokan, regulasi, dan reputasi, stabilitas jangka panjang lebih berharga daripada keuntungan jangka pendek.
independen. Saya setuju. Stabilitas bagi kami berarti pendapatan yang adil dan lingkungan yang terjaga. Jika kami mendapatkan itu, kami bisa menjadi mitra yang penting yang andal. Stabilitas operasional memang tujuan utama kami. Jika standar yang jelas dan ahli dapat memberikan stabilitas tersebut, kami siap untuk memberikan diskusi yang lebih lanjut. Baik, sebagai penutup, mari kita rumuskan langkah-langkah konkret. Pertama, kita akan membentuk gugus tugas untuk merancang draft awal mekanisme sertifikasi. Saya mengusulkan Bapak Bevan dan Ibu Kartika menjadi ketua bersama untuk memastikan keseimbangan. Saya menerima usulan itu. Ini menunjukkan niat yang baik. Saya juga bersedia, namun dengan syarat semua pertemuan gugus tugas bersifat transparan. Kedua, Global Minds Inc. dan pemerintah Amerika Serikat akan memimpin studi kelayakan tentang modal pendanaan untuk audit independen dan program pengembangan masyarakat. Apakah setuju? B. Wido? Kami bisa mendanai studi kelayakan tersebut sebagai tanda komitmen. Departemen Perdagangan akan menyediakan data dan ahli untuk studi tersebut. Kita akan bertemu kembali dalam 3 bulan untuk meninjau kemajuan dari gugusan, tugas, dan studi kelayakan. Nah, penutulan rapat ini akan saya bagikan besok. Terima kasih atas negosiasi yang produktif hari ini. Kolaborasi berkelanjutan adalah satu-satunya jalan ke depan.